Balai Veteriner atau BVET Bukit Tinggi merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner. BVET Bukit Tinggi berdiri pada tahun 1972 sebagai Laboratorium Kesehatan Hewan Bukit Tinggi tipe C. Pada tahun 1974, laboratorium ini menjadi Laboratorium Kesehatan Hewan tipe B. Hingga akhirnya sejak tanggal 24 Mei 2013, berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 54-140-5-2013, maka BPPV berganti nama menjadi Balai Veteriner Bukit Tinggi dengan wilayah kerja pelayanan meliputi 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balai Veteriner Bukit Tinggi memiliki visi terwujudnya Regional 2 yang terjamin aman kesehatan hewan dan masyarakat veteriner melalui penyidikan pengujian veteriner yang modern. Oleh karena itu, dalam mewujudkan misi tersebut, Balai Veteriner Bukit Tinggi berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima, cepat, tepat, dan modern kepada masyarakat melalui tugasnya, yaitu melaksanakan pengujian dan pengidentifikasian penyakit hewan menular di 4 wilayah, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Balai Veteriner Bukit Tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian, diagnosa, serta pengujian veteriner dan produk hewan dengan moto pelayanan paten, pelayanan prima, cepat, tepat, dan modern. BVET Bukit Tinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi tercapainya kepuasan pelanggan dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Melaksanakan kegiatan berdasarkan panduan mutu berdasarkan SNI ISO 17025-2017, Manajemen Laboratori SNI ISO 9001-2015, Manajemen Organisasi SNI ISO 37001-2016, SMAP SNI ISO 45001-2018, dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan karyawati Balai Veteriner Bukit Tinggi. Kita telah menerapkan ISO 45001, yaitu terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kita telah terakreditasi pada tanggal 2 September tahun 2021, kemudian kita juga telah dilakukan audit surveillance yang pertama pada tanggal 23 Desember, lalu dilanjutkan dengan tanggal 22 Oktober tahun 2023. Dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja melalui ISO 45001 tahun 2018, harapan kita dapat meminimalisir ataupun menghilangkan bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan kerja Balai Veteriner Bukit Tinggi. Laboratorium patologi adalah laboratorium yang berfungsi untuk menunjang diagnosa penyakit hewan
yang dilihat dari kelainan anatomi organ dan sel atau jaringan. Kegiatan diagnosa di laboratorium ini meliputi bedah bangkai atau makropatologi atau nekropsi, pembuatan dan pembacaan slide histopatologi, serta uji toksikologi. Kegiatan bedah bangkai yang dilakukan adalah untuk menelusuri adanya gangguan atau kelainan pada anatomi tubuh hewan secara keseluruhan. Kegiatan ini dilakukan secara runut baik dari anatomi luar maupun dalam tubuh. Pembuatan dan pembacaan slide histopatologi bertujuan untuk mengetahui kelainan anatomi sel atau jaringan tubuh hewan. Selanjutnya, untuk toksikologi bertujuan untuk mendeteksi keberadaan bahan toksin dalam sampel hewan seperti pada sampel isi rumen, pakan, serta dalam organ. Pada laboratorium toksikologi juga dilakukan pengujian kadar mineral darah seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan total protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Ibnu Rahmadani MSI selaku Koordinator Patologi di Balai Veteriner Bukit Tinggi. Kami bertugas untuk melakukan koordinasi seluruh kegiatan di laboratorium patologi. Di laboratorium patologi terdiri dari 3 laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium histopatologi, di mana kita melakukan diagnosa berdasarkan perubahan jaringan yang terjadi pada hewan. Kemudian kita melakukan diagnosa makropatologi, yaitu melakukan nekropsi pada hewan besar dan hewan kecil. Di laboratorium patologi juga terdapat laboratorium toksikologi. Di laboratorium toksikologi kita melakukan uji identifikasi racun. Dan kemudian yang kedua, kita melakukan identifikasi kadar mineral darah, baik itu kalsium, magnesium, fosfor, dan total protein. Laboratorium parasitologi merupakan laboratorium penunjang diagnosa untuk penyakit-penyakit parasit pada hewan, meliputi ektoparasit, lalat, kutu, caplak, ginjal, dan nyamuk, serta endoparasit, protozoa, dan cacing. Laboratorium parasitologi melakukan pengujian pada hewan ternak dan hewan liar. Laboratorium terbagi beberapa bagian: elementologi, entomologi, protozoologi, dan pengujian serologi, parasitologi, dan hematologi. Laboratorium helmintologi sudah terakreditasi 4 pengujian. Laboratorium protozoologi sudah akreditasi 5 bagian. Laboratorium ini juga menyediakan pemeriksaan darah atau hematologi serta pemeriksaan semen. Laboratorium yang telah terakreditasi di laboratorium ini adalah UKI Kiemsa, Anaplasma SP, Babesia SP, dan Trypanosoma SP, uji sedimentasi untuk identifikasi telur cacing Fasciola SP, serta uji sedimentasi dan ekpergram atau EGP untuk telur cacing Parapistomum SP.
Laboratorium Virologi di Balai Veteriner Bukit Tinggi merupakan laboratorium penunjang diagnosa penyakit-penyakit hewan yang disebabkan oleh virus. Laboratorium ini menyediakan uji yang sesuai dengan SNI 19 17025/2005 untuk menjamin konsistensi teknis pengujian dalam lingkup kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Mutia Rahmah, staf dari Laboratorium Virologi Balai Veteriner Bukit Tinggi, mewakili Koordinator Laboratorium Virologi, Dr. Hewan Yulfitria M. Diomet. Di Laboratorium Virologi, pengujian yang paling utama adalah pengujian rabies. Pengujian rabies dapat dilakukan dengan metode FAT. Selain itu, pengujian terhadap antibodi rabies dapat dilakukan dengan menggunakan ELISA rabies dan juga metode RAPID. Selain ada pengujian rabies, juga terdapat pengujian virus dengan menggunakan inokulasi telur embrio tertunas atau ITET. Kemudian juga terdapat HA/HI dan pengujian ELISA terhadap penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus. Beberapa pengujian telah terakreditasi di lab ini seperti pemeriksaan rabies, uji titer serologi atau titer antibodi ND dan AI menggunakan HA/HI, uji serologi penyakit seperti Hock kolera dan rabies. Pengujian lain yang dilakukan di Laboratorium Virologi adalah PMK, IBR, LSD, MCF, BVD, EBL, Jembrana, ASF, A1N1, NIPAH, PPR, PRRS, IBD, dan IB menggunakan ELISA, serta uji identifikasi virus AI menggunakan ITET, AGID, dan IVPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Rudi Harsonugroho M. Diomet. Saya selaku Kepala Laboratorium Kesmafet Balai Veteriner Bukit Tinggi. Jadi, Laboratorium Kesmafet Balai Veteriner Bukit Tinggi sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melakukan surveilan dan pembinaan dalam rangka menciptakan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi kepentingan masyarakat dan kebutuhan akan produk pangan asal hewan bagi masyarakat. Aman berarti produk pangan asal hewan bebas dari penyakit, sehat menjamin produk pangan memenuhi nilai gizi yang baik, utuh bahwa produk pangan tidak dicampur dengan produk pangan hewan lainnya, dan halal penjaminan bahwa bahan pangan asal hewan itu merupakan bahan pangan yang halal dan sehat baik untuk dikonsumsi masyarakat. Laboratorium Bioteknologi di BVET Bukit Tinggi menyediakan satu uji, yaitu PCR. Pengujian PCR merupakan uji dengan pemanfaatan teknologi pendeteksian DNA atau RNA. Uji PCR ini adalah suatu teknik melipat gandakan DNA spesifik dari patogennya sehingga menghasilkan jumlah DNA yang cukup untuk dilakukan pengujian. Melalui teknik PCR ini, dalam waktu yang singkat dapat dihasilkan DNA dalam jumlah yang besar. Prinsip kerja PCR terdiri atas beberapa siklus yang dilakukan berulang-ulang sebanyak 20-30 kali. Pengujian PCR dapat dilakukan untuk mendeteksi berbagai penyakit hewan, seperti Hock kolera, H1N1, ASF, Jembrana, IBR, PMK, LSD, paratuberkulosis, MCF, PPR, BVD, rabies, AI, ND, dan identifikasi spesies baru.
Saya Dr. Hewan Yuli Miswati MSI sebagai penanggung jawab pada Laboratorium Biotek Balai Veteriner Bukit Tinggi. Di Laboratorium Biotek ini dilakukan pengujian oleh 3 orang dokter hewan dan 2 orang paramedis veteriner. Adapun penyakit-penyakit yang dilakukan pengujian di laboratorium ini dilakukan secara baik secara konvensional maupun secara real-time PCR, yaitu penyakit avian influenza atau dikenal sebagai penyakit flu burung, kemudian penyakit swine flu atau penyakit yang dikenal juga sebagai H1N1 pada babi, kemudian penyakit rabies, penyakit Jembrana disease, kemudian penyakit Hokolera pada babi, kemudian BVD, IBR, ASF, PRRS, LSD, PMK, PPR, para-TB, MCF, dan identifikasi spesies pada ayam, sapi, dan babi. Penyakit-penyakit ini dilakukan pengujian itu berdasarkan ISO 17025 tahun 2019. Laboratorium bakteriologi adalah laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Beberapa uji juga telah terakreditasi di lab ini, seperti uji RBT dan CFT untuk Brucella, uji rapid whole blood agglutinasi untuk mengetahui antibodi fluorum, uji biologi untuk banprasis, dan Pasteurella multocida. Pengujian lain yang dilakukan di laboratorium bakteriologi adalah kultur dan identifikasi untuk banprasis, serta Mycoplasma rapid serum agglutinasi untuk pengujian serum Mycoplasma gallisepticum, isolasi, dan identifikasi bakteri dan jamur. Di lab bakteriologi itu memiliki 3 metode pengujian. Yang pertama yaitu metode serologi, kemudian yang kedua adalah metode kultur dan identifikasi bakteri, sedangkan yang ketiga adalah kultur dan identifikasi jamur. Untuk metode uji serologi, kita ada serologi sederhana dan serologi kompleks. Yang sederhana kita menggunakan RBT atau Rapid Blood Test untuk Mycoplasma, fluorum, dan juga brucellosis. Namun untuk brucellosis ketika positif, kita lakukan uji konfirmasi ke uji complement fixation test. Selain itu, kita juga melakukan serologi kompleks dengan metode uji ELISA. ELISA yang kita gunakan di lab bakteriologi adalah ELISA Antra, kemudian ELISA SE, dan ELISA para-TB. Untuk metode yang kedua, yaitu kultur dan identifikasi bakteri, kita menggunakan uji gula-gula. Namun kita saat ini fokus terhadap ekspor ayam hidup ke Singapura, itu dengan identifikasi Salmonella enteritidis. Salmonella enteritidis kita lakukan di sini berkolaborasi dengan lab bioteknologi, di mana lab bakteri hanya mampu menguji sampai dengan Salmonella sp, kemudian dilanjutkan untuk identifikasi spesies Salmonella enteritidis menggunakan uji PCR di lab biotek. Nah, kemudian untuk pengujian kultur dan identifikasi jamur, kita hanya melihat secara gambaran mikroskopis terhadap bentuk dari jamur yang tumbuh di media. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Nah, selain mendukung ekspor tadi yang saya sampaikan, lab bakteriologi juga mendukung penyebaran ruminansia di wilayah kerja kita melalui sapi-sapi pengadaan oleh Kementerian Pertanian, di mana kita pada tahun 2009 itu dinyatakan bebas penyakit brucellosis
sehingga ruminansia yang akan disebar ke daerah wilayah kerja kami Balai Veteriner Bukit Tinggi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau diwajibkan bebas brusellosis melalui pengujian sederhana tadi yang saya sampaikan itu secara serologis RBT brucellosis dan apabila positif dilanjutkan dengan complement fixation test. Instalasi hewan percobaan di Balai Veteriner Bukit Tinggi menyediakan beberapa hewan percobaan seperti tikus, kelinci, mencit, marmut, domba, sapi, dan ayam. Hewan ini disediakan untuk menunjang pengujian dan memenuhi bahan uji seperti RBC ayam untuk HAHI, RBC domba untuk CFT, serum kelinci untuk CFT, serum marmot untuk CFT, mencit untuk uji biologis rabies, dan telur ayam untuk inten. Di samping itu, hewan yang ada di instalasi ini juga digunakan untuk sarana pelatihan sumber daya manusia supaya terampil dalam pengambilan sampel hewan seperti pelatihan pengambilan sampel darah sapi, kambing dan domba, ayam, dan pelatihan cara merestrain hewan. Kesehatan hewan, tanggung jawab kita bersama. Manusia Meriga, Satwa Suwake.